伊原君がリでやる。いいよね。俺の太刀を。のてめえだクソが打ち込んだんだ。なんだこの胴体を破壊する。Hei, siapa nih dari kalian yang nungguin aku bahas kelanjutan series anime Kaiju Number 8 part yang kelima? Nah, yang belum nonton part sebelumnya bisa klik link di atas atau deskripsi di bawah. Di kelanjutan kali ini kita akan diperlihatkan nih Ichikawa yang berduel dengan Kaiju nomor 9. Dan di sini juga kita akhirnya diperlihatkan Kafka harus berduel dengan seniornya yaitu Hoshina. So yang penasaran langsung aja kita ke alur ceritanya. Kansa, スーツが答えてくる。力解放。目標補足。狙撃条件。どっちがかっけえ。カフカ君、これが解放戦力。副隊長、後ろ。 Di situ Ichikawa dan juga Iharu kaget nih melihat Kaiju nomor 9. Sebab Ichikawa berpikir hanya Kafka lah satu-satunya Kaiju yang bisa berubah menjadi manusia. Namun kejadian pada Kaiju nomor 9 ini berbeda dengan kondisi Kafka sebab Kaiju tersebut bukanlah manusia, melainkan seekor Kaiju yang menyamar sebagai manusia dan berusaha untuk mempelajari manusia. Karena mereka lengah, Kaiju itu berhasil melukai Iharu dengan kekuatannya. Beruntungnya Iharu masih hidup nih berkat baju anti Kaiju tersebut. Setelah itu Kaiju nomor 9 merubah wujudnya menjadi Kaiju bertopi. Mengamati hal tersebut, Ichikawa langsung mengerti nih siapa yang mereka hadapi. Selain itu Ichikawa dan juga Iharu terjebak di sebuah area yang tidak bisa terdeteksi oleh jaringan komunikasi. Secara tidak langsung mereka berdua benar-benar dalam kondisi darurat sebab Kaiju nomor 9 bukanlah tandingan mereka saat ini. Sekalipun begitu, setiap kali Kaiju tersebut menyerang Ichikawa, dia bisa menghindarinya. Semua berkat informasi yang dia dapatkan dari Kikoru saat itu tentang Kaiju tersebut. Namun itu semuanya dapat menahan mereka dan sulit untuk merobohkan Kaiju tersebut. Akan tetapi Ichikawa masih terus berjuang nih. Motivasi dirinya yang ingin menjadi kuat demi Kafka berhasil membuatnya berjuang sendirian, sementara Iharu diminta olehnya untuk melapor kepada senior mereka. Namun di situ Iharu sempat bimbang karena Iharu sendiri juga ingin berkembang menjadi lebih kuat. Sementara itu Ichikawa masih terus berusaha mengalahkan Kaiju tersebut dengan sekuat kemampuannya, hingga Kaiju itu melakukan serangan padanya. Iharu君がリでやる。 Beruntungnya Iharu datang dan berhasil menyelamatkannya. Saat ini Iharu hanya ingin membantu Ichikawa dan berniat untuk mengalahkan Kaiju itu bersama-sama. Walaupun begitu Iharu sudah terluka cukup parah nih. Alhasil mereka berencana untuk mengalahkan Kaiju bernomor itu berdua. Rencana itu berjalan sangat lancar nih. Serangan gabungan antara Iharu dan juga Ichikawa berhasil membuat Kaiju itu sedikit kesulitan. Namun sayangnya Kaiju itu juga menyerang mereka tapi gagal. Hingga Ichikawa sudah bersiap untuk menembak Kaiju itu dengan semua kemampuannya. Namun sialnya serangan itu gagal sebab Kaiju itu berlindung di dalam bangkai Kaiju lainnya. Bukan hanya itu nih, monster itu juga menyerang Ichikawa hingga dia terluka. Di sisi lain, Hoshina sempat mendapatkan kabar soal hilangnya kontak dari Iharu dan juga Ichikawa. Selain dirinya, Kafka juga merasakan ada sesuatu nih yang tidak beres. Dan Kikoru juga setuju akan hal tersebut.
Bahkan Kikoru juga menegaskan soal ini adalah petanda bahwa kaiju nomor 9 berada di sana. Mendengar perkataan itu, Kafka benar-benar sangat khawatir soal keselamatan Ichikawa. Di lain sisi, Ichikawa sudah terluka sangat parah nih. Dia sudah tidak bisa lagi berdiri untuk bertarung. Sedangkan Iharu berusaha melindungi Ichikawa dari kejauhan. Sialnya, usahanya itu sia-sia. Saat ini dia hanya bisa melihat Ichikawa disiksa oleh kaiju bernomor yang keji itu. Namun dia masih berusaha nih untuk meraih senjata miliknya. Walaupun dia berhasil meraihnya, sialnya senjata itu sudah kosong. Hal ini membuatnya sudah putus asa dan hanya bisa berdoa kepada Kami-sama, berharap siapapun dapat menolongnya. 俺の太刀を Beruntungnya Kafka segera datang nih dan berhasil menghajar kaiju itu hingga kepalanya terbelah. Setelah itu Kafka membawa Ichikawa ke tempat yang aman. Hal ini membuat Ichikawa sedikit kecewa pada dirinya. Menurutnya dia masih lemah untuk melindungi Kafka. Alhasil akibat kelemahannya itu Kafka harus terpaksa berubah lagi nih menjadi kaiju. Sialnya kaiju jahat itu masih bisa bangun. Setelah itu Kafka berusaha untuk berbicara pada Ichikawa dan memintanya untuk menggunakan kekuatan bajunya supaya luka yang dialami Ichikawa bisa dihambat. Walaupun begitu, Ichikawa tidak berbicara apapun nih pada Kafka. Melihatnya seperti itu, Kafka sedikit kesal pada kaiju bernomor itu. Namun kaiju itu juga sedikit kaget nih melihat tingkah Kafka yang menjadi kaiju. Kesempatan ini diambil oleh kaiju itu untuk menyerang Kafka. 被害 Ternyata kaiju itu menyerang sambil mengamati Kafka. Dia berusaha untuk mempelajari tubuh kaiju milik Kafka supaya dia bisa mengalahkan Kafka. Kemudian kaiju itu mulai untuk bertarung secara serius. Kembali lagi mendengar ocehan kaiju itu, Kafka sangat kesal sebab dia mengingat bahwa kaiju itu telah melukai Ichikawa, Kikoru dan juga Iharu. Alhasil dia sangat marah dan membuat perisai kuat untuk menahan serangan kaiju itu. Kemudian dengan cepat Kafka melakukan serangan balik nih yang tidak dapat ditahan oleh kaiju tersebut. Nanda Kojiwasaki 押される何かおかしい日を離脱する Yang sialnya ketika Kafka akan menghabisi kaiju itu, ada pasukan pertahanan yang datang. Sementara itu Kikoru tengah menghabisi semua Yonju yang berdatangan sambil terus memikirkan kemana Kafka pergi. Di situ Kikoru juga merasa khawatir nih terhadap keselamatan Kafka yang tiba-tiba berubah di tempat seperti ini. Lalu dia mendengar kabar soal keberadaan Kafka. Di sisi lain Kafka lengah. Alhasil kaiju itu berhasil memulihkan dirinya dan berusaha untuk menyerang dua pasukan pertahanan. Kemudian dia kabur. Beruntungnya dia juga berhasil kabur nih. Dia tenang melihat Ichikawa dan juga Iharu mendapat perawatan dari para pasukan medis. Setelah itu Kafka pergi untuk berubah lagi menjadi manusia di suatu gang. Namun sialnya dia bertemu dengan Hoshina. Hal ini membuatnya sangat kaget. 尻尾を掴んだで 星名副隊長 Selain itu, Hoshina sempat memberitahu semua pasukan bahwa dia akan berhadapan dengan Kafka atau kaiju nomor 8. Mendengar ini, Kikoru dan juga Ichikawa sangat khawatir dengan kondisi Kafka saat ini, sebab dia akan berhadapan dengan wakil kapten divisi 3, yaitu Soshiro Hoshina, dengan kecepatan bagaikan kilat. Di situ Hoshina menyerang Kafka nih. Kekuatan Hoshina sangat luar biasa dan sempat membuat Kafka terpojok.北解除許可申請解放戦力討伐 Nah itu tadi alur cerita dari film Kaiju Number 8 part yang keempat. Gimana teman anime semua? Makin seru kan cerita dari Kaiju Number 8 kali ini? So yang mau aku lanjutin lagi part selanjutnya bisa ramen like, share, dan subscribe tentunya.